Baik, kita overview sedikit terkait dengan mata kuliah praktik audit atau praktikum audit terkait dengan audit atas laporan keuangan sektor komersial yang secara umum teorinya kita sudah dapatkan di AKSK, audit keuangan sektor komersial di semester 5, dan ini kita ulang lagi untuk lebih mendalami praktiknya di semester 6 untuk mata kuliah praktik auditing atau praktik audit. Untuk penilaian masih sama ya, seperti semester 5. Jadi untuk UTS itu 3 semester, UAS itu 3 semester, aktivitas 4 semester. Ini sangat signifikan sebenarnya. Jadi lumayan sebenarnya. Karena kalau UTS, UAS itu kadang yang tadi saya sebutkan nggak mungkin range-nya itu rata-rata kelasnya dekat, pasti lebar gitu. Ada yang dapat nilai 85, 90, kadang ada yang dapat nilai 45, 55 gitu. Jadi agak rawan, tapi di aktivitas ini persentasenya besar karena kita mata kuliah praktek ada 40%. Ini yang coba harus dioptimalkan ini. Kehadiran, nah ini default sebenarnya ya. Ini nilai kehadiran langsung yang memberikan adalah BAK langsung dari portal. Jadi makanya kalau bisa sih begitu masuk langsung absen di portal, hadir semua, nanti nilai kehadiran default yang memberikan langsung dari BAK. Kemudian untuk partisipasi belajar ini 10% ya, 25% dari 40 gitu. Berarti ini 4%, ini 10%. Partisipasi belajar ini nanti aktivitas tiap kelas. Mungkin nanti saya mohon backup bantuan dari Mas Zuher ya Mas ya. Ya Pak. Untuk mencatat di setiap pertemuan siapa yang bertanya atau siapa yang menjawab kalau saya memberikan pertanyaan. Gitu ya. Ya Bapak. Kita tolong. Kemudian yang kuis itu ada 25% atau 10% dari total, dan ada tugas kelompok atau mandiri ini 40%. Jadi ini perangkat aktivitas masih sama seperti kemarin. Kuis saya akan berikan 2 kali. 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Kalau tugas kelompok mungkin bisa jadi nanti per pekan karena ini tugasnya kan komprehensif untuk audit. Tadi sudah kita dibagi 1 kelompok 3 orang. Kemudian nanti kalau kelompok sudah dibentuk, tolong, kan saya sudah kirim link GCR ya. Jadi di GCR itu nanti ada akun personal, kalau untuk ada tugas-tugas personal, dan juga ada akun kelompok. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada pembentukan kelompok, silakan buat akun GCR di link yang tadi, tapi dengan nama kelompoknya. Nama kelompoknya nanti pakai nama KAP aja, KAP apa gitu, silakan. Dari 3 orang itu membentuk KAP apa, tulis nama KAP-nya. Gitu ya. Nah, ini buku yang akan kita gunakan. Buku Praktikum Audit edisi 4 dari Sukrisno Agus dan Estralita yang tadi sudah saya tunjukkan juga. Di buku 1 nanti ada soal kasus dari PT Sugus. Ya, sebenarnya sama juga sih dari edisi sebelumnya, cuman mungkin update tahun dan sedikit kasus ya. Di buku 1 ini ada sedikit pengantar dan ada permanent file dan pedoman audit ya, yang nanti bisa dipelajari. Kertas kerjanya seperti apa, kode-kodenya, kemudian ada di kertas kerja pemeriksaan juga ada standar tick mark yang harus dibuat seperti apa. Kemudian ada kode-kode dari kertas kerja untuk indeks neraca, pos neraca, cash itu C gitu dan seterusnya, itu ada di situ semua. Silakan dipelajari dan mudah-mudahan bisa dibagi kelompok, nanti masing-masing kelompok bisa mempelajari dan dibagi saja. Ada tick mark standar dan ada hasil jawaban konfirmasi kalau konfirmasi itu sudah dilakukan. Di sini juga ada laporan keuangan yang istilahnya unaudited untuk
2018-nya, yang 2017-nya audited gitu ya. Ada laporan laba rugi juga sama, komparasi audited unaudited, 2018-nya unaudited, ada laporan saldo laba dan neraca saldo. Kemudian ada bagian keduanya berkas-berkas permanen. Ini untuk notes nanti, untuk notes ada sejarah, latar belakang perusahaan dan seterusnya. Silakan dibaca dan dipelajari. Kemudian ada siklus kebijakan dan prosedur akuntansi untuk masing-masing akun, dan ada COA-nya juga, chart of account, daftar nomor akun, struktur organisasi, dan SOP. Ada SOP. Silakan dipelajari. Ada bab permasalahan di bagian 3, dan nanti ada kertas kerja audit yang harus dibuat. Itu ada semua di buku tersebut. Ini overview terkait dengan audit, mengulang saja sebenarnya. Jadi tujuan audit atas laporan keuangan itu adalah yang kita harus pahami, memberikan opini. Jadi tujuannya hanya memberikan opini mengenai kesesuaian laporan audit dengan standar akuntansi yang berlaku. Apakah sudah sesuai atau belum? Jenis laporan audit ada dua, ada yang tanpa modifikasian, ada yang modifikasian. Kalau tanpa modifikasian itu wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Atau kita sebut biasanya adalah clean opinion. Opininya clean, tanpa modifikasian, dan unqualified. Jadi tidak mengandung salah saji material. Ini ada sedikit kesalahan. Yang modifikasian itu sebenarnya juga bisa wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Dia tanpa pengecualian, tapi ada paragraf tambahan, itu kan modifikasian namanya. Ada paragraf tambahan, ini sudah kita bahas di AKSK kemarin ya. Jadi di modifikasian ada tambah satu lagi sebenarnya. Di sebelum wajar tanpa pengecualian ada wajar di atas wajar dengan pengecualian ini bisa ditambahkan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan. Itu masuk modifikasian karena ada paragraf tambahan itu. Sedangkan di modifikasian nanti yang kedua ada wajar tanpa pengecualian, qualified opinion. Nanti ada paragraf dasar pengecualian sebelum opini, dan bisa jadi nanti ada paragraf tambahan ya, hal lain maupun perihal lain gitu ya, yang sudah kita pelajari di AKSK. Kemudian bisa juga yang ketiga adverse, tidak wajar, bisa bila terdapat salah saji material yang bersifat pervasif, yaitu menyeluruh dalam laporan keuangan. Atau yang terakhir disclaimer, tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak memperoleh cukup bukti untuk menarik kesimpulan sebagai dasar opini, maka dia disclaimer, tidak menyatakan pendapat. Jadi tolong bisa dikoreksi nanti di slide yang halaman 5 ini, dimodifikasikan ditambah nomor satunya adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan, yaitu hal lain atau perihal lain. Itu audit, pengertian audit dan opini dalam tadi ada asersi dalam penyusunan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah asersi untuk tingkat transaksi dan kejadian. Level yang paling rendah. Level berikutnya adalah untuk level saldo. Kalau transaksi dan kejadian itu biasanya di jurnal umum, daily transactions di jurnal umum. Sedangkan kalau tes untuk saldo akun itu biasanya di trial balance, saldo akhir periode, serta penyajian dan pengungkapan itu di laporan keuangannya secara umum. Nah, asersi manajemen dalam laporan keuangan untuk level yang lebih detail, yang lebih rinci di golongan transaksi dan kejadian atau peristiwa itu ada 4, ada 5. Ada 5 asersi: keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, klasifikasi. Silakan bisa dibuka-buka lagi pelajaran AKSK. Kemudian untuk tingkat akun ada eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi, serta di pelaporan keuangan secara umum ada 4,
keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan keterpahaman, serta keakurasian dan penilaian. Dalam suatu audit atas akun tertentu, itu belum tentu semua asersi ini akan kita lihat, gitu ya. Karena juga belum tentu semua asersi itu ada di akun yang kita audit. Jadi bisa jadi hanya ada 1, 2, atau 3 saja, tidak semuanya. Tapi dalam satu akun bisa jadi semuanya. Itu kita akan lihat asersinya. Baik untuk level transaksi, biasanya level transaksi ini lebih ke nanti aktivitas prosedur auditnya adalah dengan vouching maupun tracing, kemudian di saldo akhir dan di penyajian laporan keuangannya. Nah, ini tujuan audit untuk tiap asersi, ini sudah kita bahas juga ya di pertemuan di mata kuliah AKSK. Oh ya, untuk AKSK kemarin dosennya siapa? Zef, Pak. Pak Zef, Siapa? Pak. Pak Zef. Oh, Pak Zef, koordinatornya langsung ya, Pak Zef. Yang kelas 5 ini Pak Zef langsung yang pegang ya. Mestinya sudah dibahas lah ya. Walaupun memang kita coba nanti lebih ke skill di mata kuliah praktik auditing ini lebih ke skill ininya sebenarnya. Skill praktiknya untuk menyusun kertas kerja audit, kertas kerja audit. Jadi lebih ke praktik. Nah, ini mungkin bisa dipelajari lagi nanti. Karena kalau yang teori begini pasti dari Pak Zef sudah lah ya. Bukti audit ini juga penting. Untuk memberikan opini, auditor harus memperoleh bukti audit. Tapi syarat bukti audit ada 2, yaitu kecukupan dan ketepatan. Cukup dan tepat. Cukup itu dalam konteks jumlah bukti audit secara kuantitatif, sedang ketepatan itu terkait dengan kualitas bukti audit yang diperoleh secara kualitatif. Jadi 2 hal itu yang harus diperoleh dari bukti audit. Bukti audit itu cukup terkait dengan banyaknya sampel audit yang diperoleh. Banyaknya sampel itu biasanya tergantung dari pengujian awal atas pengujian pengendalian internal. Kalau pengendalian internalnya sudah bagus, maka biasanya bukti yang diambil, sampel yang diperoleh bisa diminimalisir. Tepat itu terkait dengan kualitas dari bukti audit tersebut. Bukti audit di sini adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan sebagai basis opini. Dan nanti ada 2 bukti audit ya, bukti audit internal dan bukti audit eksternal. Nah, kira-kira lebih kuat mana? Bukti audit internal dengan eksternal? Eksternal, Pak. Yang kita Eksternal, percaya, Pak. yang internal atau yang eksternal? Yang lebih kuat yang kita percaya, yang kita pegang. Misalnya eksternal ya. Misalnya konfirmasi dengan pernyataan manajemen terkait dengan saldo misalnya. Maka yang kita pegang adalah jawaban hasil konfirmasi. Konfirmasinya, Pak. Kemudian rekening koran dengan catatan buku bank yang dibuat oleh perusahaan. Mana yang kita pegang? Rekening koran. Rekening koran bank. Karena rekening koran bank ini adalah produk eksternal dari pihak bank, pihak ketiga. Jadi bukti eksternal itu yang lebih kuat untuk dari sisi ketepatan ya, kualitas bukti audit. Bukti internal levelnya ada di bawahnya, dan itu pun syaratnya adalah apabila pengendalian internal perusahaan klien kita yang kita audit itu sudah dinilai memadai, baik gitu ya. Nah, kemudian bukti audit itu dituangkan dalam suatu kertas kerja audit, dan di sini dalam hal penting dalam pengumpulan bukti audit itu adalah pertama harus ada prosedur yang digunakan untuk kita memperoleh bukti itu, jumlah sampel, jumlah bukti yang akan dipilih, dan kapan pengujian itu dilakukan. Semua itu dituangkan dalam
kertas kerja. Termasuk prosedurnya juga ada prosedur perencanaan yang tertuang dalam perencanaan audit. Terkait dengan pemilihan bukti dan pengujian, itu nanti akan dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan akun yang sedang kita audit. Kemudian di sini cakupan bukti, informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang berdasarkan laporan keuangan adalah keuangan maupun informasi lain. Justru kadang informasi lain ini yang penting yang bisa kita korek, dan cara mengoreknya memang di sini butuh seni ya, butuh seni, terutama seni dalam berkomunikasi dan kita memahami psikologi dari klien kita. Makanya dulu saya pernah mendapatkan mata kuliah juga yang namanya psikologi audit. Teknik kita menggali bukti dan biasanya diperoleh dengan cara tidak formal gitu ya, dengan cara informal. Misalnya pas makan siang kita ngobrol-ngobrol gitu, dengan santai. Tapi itu sebenarnya adalah bagian dari inquiry kita untuk mengejar dan mencari bukti. Tapi klien, pihak yang kita ajak ngobrol itu nggak sadar biasanya, nggak menyadari itu. Karena udah ngerasa deket, akhirnya cerita semua. Nah, kemudian ketepatan dan kecukupan bukti audit. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ketepatan itu adalah ukuran tentang kualitas bukti audit yang memadai gitu ya, dan bukti audit dianggap berkualitas jika bukti tersebut relevan dan andal dalam mendukung kesimpulan yang menjadi basis opini auditor. Nah, kecukupan itu adalah kuantitas, jumlah dari bukti audit. Kuantitas bukti audit dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material dan juga kualitas bukti audit tersebut. Nah, di sini bukti-bukti audit tersebut harus kita dokumentasi nanti menjadi bagian dokumentasi lampiran dari kertas kerja audit yang kita buat. Ya, nanti akan jadi bahan review bagi supervisor maupun bagi partner in charge sebelum menandatangani laporan auditor independen atau laporan hasil audit. Laporan hasil audit. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, hanya mengulang saja sebenarnya ya, hanya mengulang saja, mengulang dari materi yang sudah kita pelajari di semester 5 kemarin, yaitu AKSK. Silakan. Ingin bertanya, Pak. Silakan, Erik ya? Iya, Pak. Silakan, Erik. Kalau cara samplingnya itu gimana ya, Pak? Saya sering dengar sampling audit, ya, tapi saya nggak pernah tahu caranya, Pak. Oke, baik. Ini teorinya banyak ya. Cara sampling yang pertama adalah kita perlu menghitung berapa sih kecukupan jumlah bukti audit yang kita ambil sebagai sampling. Misalnya kita mau menguji apa nih? Misalnya kita mau menguji transaksi penjualan misalnya. Apakah transaksi penjualan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya dan dicatat dengan baik? Nanti kita akan sesuaikan dengan asersi manajemennya, baik untuk transaksi dan kejadian maupun saldonya nanti. Nah, kita akan lihat transaksi dalam 1 tahun di klien yang kita audit itu transaksi penjualan jumlahnya berapa? Kita lihatnya di mana? Buku besar penjualan kan. Di buku besar penjualan. Nah, di buku besar penjualan kita lihat ternyata dalam 1 tahun itu ada misalnya ada 5.000 transaksi. Kalau kita ambil 100% kan makan waktu kita gitu ya. Audit penjualan 5.000 transaksi kita cek semua, ya itu namanya bukan audit atas laporan keuangan atau yang dulu kita sebut sebagai general audit, itu namanya audit khusus. Karena kita lihat seluruh transaksi. Dalam audit atas laporan keuangan, kita mengenal yang namanya sampling audit atau audit sampling. Maka yang kita audit itu hanya sebenarnya adalah kita melakukan proses sampling saja. Transaksi-transaksi kita sampling itu yang kita jadikan dasar untuk
menilai dari keseluruhan populasi yang 5.000 itu dipastikan sudah benar. Proses sampling itu tergantung dari perencanaan kita di awal saat kita melakukan penilaian atas internal control. Dalam penilaian atas internal control kan pasti kita sudah menguji SOP penjualan itu seperti apa sih? Kita sudah pegang SOP-nya, kita coba uji, kita interview. Nah, kalau penilaian kita sudah cukup baik, maka sampel yang kita ambil nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita melihat, wah ini nggak benar ini, gitu kan. Sepertinya pengendalinya sangat lemah. Maka terpaksa kita memperbanyak sampel yang kita lihat, yang kita akan uji. Karena pengambilan sampel ini akan pengaruh kemana coba? Pengaruhnya ke apa? Ke waktu penyelesaian audit, ya kan? Semakin banyak sampel yang kita ambil, auditnya jadi lama. Padahal dalam proses audit kita dibatasi oleh deadline waktu, dan juga ada masalah fee yang sudah ditetapkan di awal. Artinya kalau auditnya jadi lama, ya waktunya jadi molor untuk kita menyelesaikan laporan hasil audit. Dan juga fee yang sudah disepakati di awal menjadi nggak match lagi. Makanya di perencanaan saat kita menentukan fee juga kita menghitung waktu itu. Nah, saat pengujian, misalnya kita lihat pengujian internal control, kita lihat cukup bagus pengendalian internalnya. Artinya sudah cukup memadai, kita bisa meyakini. Karena kan audit itu lebih kepada kita sebagai auditor, kita meyakini bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar. Ini kan kita akan mengaudit angka penjualan dalam laporan laba rugi. Kita meyakini itu, kemudian kita melakukan proses sampling. Berapa sampel yang akan kita ambil dari 5.000 itu? Ini biasanya ada teori sendiri sih ini. Biasanya pakai ilmu statistik gitu. Pakai ilmu statistik untuk mengambil jumlah sampel dari 5.000 itu. Ada teorinya. Tapi biasanya kisarannya sih kalau kita nilai sudah bagus, secara gampang saja, secara umum, kita bisa mengambil sampel maksimalnya 20% ke bawah. Bisa 5-20%. Jadi kalau kita ambil misalnya gampangannya 15% dari 5.000, berapa itu? 5.000 kali 15%. 750 ya. 750 transaksi yang akan kita ambil. Tapi kalau kita nilai pengendalian internalnya tidak baik, maka kita akan ambil di atas 20% sampai 50%. Ribuan kan, jadi banyak gitu. Jadi pengaruh ke waktu. Nah, setelah kita punya jumlah, misalnya kita ambil angka gampangannya, walaupun nanti di teorinya bisa dipelajari ada ilmu yang namanya audit sampling. Itu lebih banyak ngomongin uji statistik gitu ya, menghitung berapa jumlah sampel. Misalnya kita ambil paling gampangnya 15% lah, dari 5.750 transaksi. Nah, sekarang bagaimana teknik untuk mengambil jumlah transaksi yang 50 itu supaya fair, supaya mewakili populasi yang 5.000. Apakah kita ambil yang 750 itu yang besar semua, yang nilainya besar semua, kan kita pasti akan dapat data buku besar tuh, buku besar penjualan, kita sort dari yang transaksi penjualannya besar sampai yang kecil. Apakah yang 700 itu dari 5.000 transaksi kita ambil 750 besarnya atau seperti apa? Nah, itu judgement dari auditor itu sebenarnya. Tapi yang umum sebenarnya adalah kita akan melihat pengambilan itu di tanggal pertama, ngelihat tanggal yang krusial dalam transaksi penjualan. Biasanya kapan itu? Awal tahun, akhir tahun. Awal tahun dan akhir tahun ya. Nah, itu bisa kita ambil tuh. Jadi transaksi-transaksi di bulan Januari dan bulan Desember. Nah, kita ambil berapa? Nah, kita perlu cek itu di buku besar. Ini kan karena membayangkan ya, nggak ada contohnya. Misalnya transaksi penjualan di bulan Januari itu karena awal tahun nggak banyak ini, cuma ada 100.
transaksi di bulan Desember ini banyak ini. Ada sekitar misalnya 500, total kan tadi 5.000. Yang 500 Desember mau kita ambil berapa? Yang Januari kita ambil berapa? Biasanya ini isunya isu cut off nih. Yang kita ambil yang Desember itu penjualan-penjualan yang menjelang tutup tahun. Kita ambil. Jadi bisa dasarnya itu, dasarnya cut off Januari dan Desember. Yang kedua, dasarnya bisa dengan nominal. Jumlah transaksi yang di atas performance materiality. Udah belajar kemarin ya. Ada performance materiality, ada overall materiality. Di AKSK sudah dipelajari kan ya? Cara ngitungnya. Halo? Sudah ya? Masih ingat ya? Coba saya tes. Apa itu performance materiality? Apa itu overall materiality? Silakan, angkat tangan. Terus salah nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak salah ini di AKSK pastinya sudah dapat. Di bab materialitas. Izin menjawab, Pak. Silakan. Tolong bantuannya yang izin Pak. Siapa? Mas Dewa, Dewa ya? Pak. Dewa ya Silakan, Pak. silakan Mas Dewa. Ya. Kalau menurut saya itu apa namanya performance materiality itu materialitas yang digunakan untuk menekan risiko sampai titik paling rendah, Pak. Singkatnya seperti itu, Pak. Seingat saya, Pak. Oke, overall. Yang overall, Mas? Itu Pak, apa namanya materialitas yang apa digunakan dalam pelaksanaan audit untuk menekan resiko audit sampai dengan ke titik yang paling rendah atau titik yang rendah yang dapat diterima, Pak, gitu maksudnya, Pak. Makanya yang mas saya sempat nangkapan saya seperti itu, Pak. Ya. Itu pengertian materialitas secara umum sih sebenarnya ya. Secara umum adalah seperti itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan performance materiality itu adalah materialitas tingkat saldo akun. Jadi materialitas per akun. Itu performance materiality, sedangkan overall materiality itu adalah nilai materialitas secara keseluruhan yang bisa ditolerir terkait dengan salah saji material yang ada dalam penyajian laporan keuangan klien. Jadi kalau misalnya kalau overall materiality yang kita hitung, nanti cara hitungnya gimana nanti kita ada di pertemuan ke berapa itu. Itu ketemu angka misalnya 1 miliar untuk overall ya. Overall itu artinya dalam seluruh satu siklus pemeriksaan laporan keuangan di periode itu. Kalau jumlah jumlah dari koreksi-koreksi audit yang diajukan oleh tim audit tapi tidak disetujui oleh manajemen, itu nilainya di atas 1 miliar, di atas overall materiality-nya, maka akan pengaruh kepada opini audit. Auditnya mungkin opininya akan jadi kualifikasi, qualified opinion, jadi modifikasian. Tetapi bila nilainya ada di bawah overall materiality, nilai jumlah koreksi audit yang tidak disetujui oleh klien untuk jadi koreksi, itu di bawah 1 miliar, misalnya kita tentukan angka overall-nya tadi 1 miliar, maka tidak akan pengaruh ke opini. Artinya opininya masih menjadi opini yang tanpa modifikasian. Jadi unqualified opinion. Itu kalau dari keseluruhan. Tapi ada juga yang namanya performance materiality, yaitu materialitas tingkat saldo akun. Biasanya lebih rendah dari overall, karena dia per akun. Per akun misalnya ketemu angkanya 250 juta. Maka bila ada koreksi atas akun penjualan misalnya, yang nilainya lebih dari 250 juta,
maka akan pengaruh ke opini audit seperti itu. Nah, itu performance materiality. Maka dalam konteks kita mengambil kita isunya kan masih tadi pertanyaannya Erik ya, mencari sampel gitu ya, sampel audit. Tadi cara pertama kan dengan cut off di tanggal krusial awal tahun dan akhir tahun kita ambil. Yang kedua jumlah transaksi. Jumlah yang kita ambil itu kalau bisa jumlah yang variasi. Jadi jangan semuanya besar. Tapi ada jumlah yang di atas overall materiality kita ambil semua. Misalnya overall materiality kita di perencanaan itu adalah 250 juta. Maka penjualan-penjualan yang di atas 250 juta kita ambil semua sebagai sampel. Tapi juga ambil sampel yang penjualan retail yang jumlahnya kecil. Jadi bervariasi. Jadi itu teknik mengambil jumlah sampel supaya kita ngambil tadi 15% dari 5.750 transaksi kita ambil. Jadi cara ngambilnya jangan sembarangan juga, tapi ada tadi teknik dasarnya dari cut off, kemudian dari jumlah, tapi jumlah juga ya kalau banyak yang di atas overall materiality sebaiknya diambil semua. Tapi tadi ditambah yang kecil-kecil yang di bawah overall materiality. Jadi tekniknya umumnya ada dua itu, yaitu yang ketiga itu untuk transaksi-transaksi yang sifatnya memiliki hubungan relasi. Itu harus diambil juga sebagai sampel. Jadi terkait dengan suppliernya ya, pihak ketiganya. Jadi yang memiliki hubungan relasi itu misalnya transaksi dengan anak perusahaan, kan itu ada hubungan relasi. Transaksi dengan perusahaan miliknya direktur utama atau komisaris, itu ada relasi. Seperti itu. Jadi penjualan-penjualan yang dengan pihak berelasi, itu diambil juga untuk menguji apakah prosesnya sama, kemudian nilai penjualannya juga dengan harga yang sama. Jadi jangan sampai dengan yang berelasi harganya lebih rendah gitu ya. Nah, itu perlu dicek. Itu tiga cara lah untuk selain tadi dengan menghitung jumlahnya, jumlah populasi yang diambil dengan statistik sampling, misalnya kita ketemu angka statistiknya 15%, ketemu 750, tapi setelah PR ada 750 transaksi yang kita ambil, PR-nya adalah transaksi apa aja yang akan kita ambil. Yang pertama ya cut off. Karena pada saat cut off ini krusial ya. Awal tahun, akhir tahun. Usahakan ambil yang mendekati awal tahun dan mendekati akhir tahun, tanggal transaksi penjualannya. Kemudian yang kedua, besaran nilai penjualannya. Bila nilainya itu di atas performance materiality, ambil semua. Tapi tambahkan juga yang kecil-kecil untuk sampel saja di beberapa bulan. Dan jangan ngambil hanya bulan tertentu. Kalau bisa sih yang besar itu merata di tiap bulan ada. Sehingga 12 bulan itu kita ambil semua. Awal Januari dan Desember sudah pasti kita ambil dengan teknik yang pertama. Tapi untuk yang kedua, untuk ngambil yang jumlahnya besar maupun yang kecil, kita usahakan merata sepanjang tahun tiap bulan ada. Dan yang ketiga, transaksi yang terkait dengan pihak yang berelasi. Itu juga perlu diambil. Kira-kira begitu, Mas Erik. Mudah-mudahan bisa dibayangkan lah ya, mudah-mudahan bisa dibayangkan secara teknis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ada yang belum jelas dari yang saya sampaikan, silakan. Atau ada yang mau bertanya yang lain, silakan. Izin bertanya juga, Pak. Iya, Vicky ya. Iya, Pak. Nah, silakan Vicky. Nah, kan tadi kan kita juga berbicara tentang materialitas tuh, Pak. Jadi untuk dalam penetapan pengalokasian materialitas itu ada dasar penetapan nggak, Pak? Misalnya kayak ada. Misal industri ini udah ada kayak ketetapan untuk ya. Alokasi materialitasnya itu berapa gitu atau berapa gitu, Pak? Ya. Udah ada dasarnya belum, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Mas Vicky. Sebentar ya, saya coba yang slide tentang materialitas di mana ya? Respon. Sebentar.
Saya lihatkan format untuk penghitungannya ya, kertas kerja atau menghitung materialitas yang sering digunakan. Audit. Nah, ini dia. Bentar. Materialitas. Oke. Baik, sebentar saya share slide-nya. Tadi terkait dengan materialitas ya. Jadi sebenarnya setiap setiap industri itu punya dasar apa yang kita, ini contoh yang akan kita gunakan untuk sebagai dasar untuk penghitungan materialitas. Ini contohnya di sini saya ngambil dokumen dari dana pensiun untuk penentuan materialitas. Dana pensiun itu kan lebih ke laporan keuangannya beda dibanding laporan keuangan perusahaan yang lain. Kalau dana pensiun ada laporan aset neto, ada laporan perubahan aset neto, ada neraca, ada laporan rugi, ada arus kas, ada 5 laporan keuangan utamanya. Nah, kita harus sebelum audit kita kan harus paham industrinya dulu ya, nanti standarnya seperti apa. Nah, dalam konteks industri keuangan seperti dana pensiun, karena instrumen penerimaannya itu kebanyakan dari investasi. Maka di sini dasar basis untuk penentuan materialitas itu bisa pilihannya ada banyak ini. Tergantung industri ya, ada pendapatan, ada kenaikan atau penurunan aset neto yang terrealisasi, ada laba sebelum pajak, ada aset neto, ada gross profit, pendapatan kotor. Misalnya contohnya di tahun itu pendapatannya 84,5 miliar, kenaikan penurunan aset netonya 78,1 miliar, laba sebelum pajaknya 74,7 miliar, aset netonya 968,7 miliar, hampir 1 triliun ini, pendapatan kotornya 83,8 miliar. Nah, untuk industri ini cocoknya pakai apa? Dari 5 basis penentuan materialitas. Nah, ternyata cocoknya tuh judgement dari kita, dari auditor, itu adalah terkait dengan kenaikan atau penurunan aset neto yang terrealisasi. Itu yang paling tepat. Gitu ya. Jadi setiap industri beda ya. Kalau perusahaan dagang misalnya, trading. Ini trading. Ini bukan tradingnya Indra Kents atau itu ya, bukan ya, atau dan si Salmanan gitu ya, bukan. Tapi tradingnya trading jualan beneran gitu ya, bukan binomo lah, bukan binomo. Nah, kalau trading, maka kira-kira dari instrumen pendapatan, kenaikan aset neto, laba sebelum pajak, aset neto, pendapatan kotor yang tepat mana? Gitu. Nah, itu juga judgement. Bisa jadi pendapatan, bisa jadi juga ada yang ngambil gross profit gitu ya, pendapatan kotor, tergantung argumentasinya. Jadi dalam audit memang kembali ke penentuan basis itu diserahkan ke tim dan hasil diskusi. Yang tepat kira-kira apa. Demikian juga kalau di pertambangan ya, industri pertambangan, perbankan, tentu beda-beda dasarnya. Bisa dipahami ya tadi Mas Vicky ya. Itu dasar. Untuk penghitungannya seperti apa? Penghitungannya seperti ini nih. Langsung saya tunjukkan kertas kerjanya. Misalnya kita pilih dasarnya adalah ini kalau ini adalah dokumen perencanaan awal, maka dasar untuk menghitung jumlah angka yang kita ambil ini kan dari angka unaudited ya. Angka unaudited dari laporan keuangan
yang disahkan oleh klien, kita ambil. Nah, kita hitung. Nah, kemudian acuannya apa untuk persentase? Nah, misalnya untuk yang berbasis pendapatan itu 1-3% dari turnover atau presentasinya 3%. Kita ambil berarti 2,5 miliar, 3% kali pendapatan. Kalau untuk yang kenaikan penurunan aset itu 1-5%. Kita ambil misalnya 2% konservatif. Pengambilan persentase ini acuan kan berlaku umum. Pengambilan persentasenya 3, 2, 5, 1, 3 itu tergantung judgement dari tim audit. Saya difahami ya. Judgement-nya seperti apa. Laba sebelum pajak diambil 5%, aset neto diambil 1%, karena nilainya besar ya, jadi diambil 1% karena kan hampir 1 triliun ini. Kemudian untuk pendapatan kotor yang lebih sesuai untuk entitas ini diambil yang tertingginya 3%. Karena kita mengambil basisnya adalah asetnya kenaikan penurunan aset yang terrealisasi, maka basisnya adalah 2%. Maka di sini nilai overall materiality atau materialitasnya adalah 2% kali 78,1 miliar, ketemu 1,5 miliar. Itu overall materiality. Sedangkan performance materiality, PM-nya, materialitas performa, itu separuh dari overall materiality, 50%-nya. Jadi 782 juta. Yang per akun ini. Yang per akun. Sedangkan clearly trivial adalah 5% dari materialitasnya. 5% kali 1,5 miliar atau 78 juta. Jadi clearly trivial ini adalah kalau ada kesalahan penyajian yang di bawah 78 juta 200 kita abaikan. Dianggap nggak ada masalah gitu. Dianggap wajar lah, dianggap wajar. Seperti itu. Jadi kertas kerja untuk menghitung materialitas. Ini sebenarnya pertemuan nanti ya, tapi nggak apa-apa karena udah ada ditanya duluan gitu. Nah, kalau nanti laporan keuangan, ini kan materialitas level pertama nih saat perencanaan, maka kita akan hitung lagi tuh di akhir, begitu kita mau melakukan penyelesaian laporan hasil audit setelah pembahasan. Kan ketemu laporan auditednya, tapi yang belum disepakati, kita hitung lagi, karena kan pasti pendapatannya mungkin berubah, ada koreksi audit ya. Aset netonya mungkin berubah, ada koreksi audit, kita hitung lagi berapa materialitasnya. Nanti koreksi-koreksi yang ditolak itu kita sesuaikan dengan tingkat materialitas. Apakah itu akan untuk menjadi pertimbangan bahan opini yang akan kita berikan kepada klien. Gitu Mas Vicky, bisa difahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi silakan sampai sini yang mau ditanyakan. Kalau saya lihat slide yang saya share di grup, mah itu sebenarnya ngulang-ulang aja ya, pengulangan dari apa AKSK sudah disampaikan. Dan slide ke-12-nya terkait dengan relevansi, keandalan, jenis bukti, terkait dengan prosedurnya, pengendalian internal, tahapan audit, mungkin tinggal dibaca aja, nggak usah saya sampaikan lagi di sini. Tinggal kita diskusikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Fikri ya. Iya, Pak. Mengulang mengenai tadi, Pak, yang jenis opini. Kadang saya masih bingung, Pak, kapan auditor mengambil keputusan wajar dengan pengecualian dengan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tertentu, Pak. Perbedaannya seperti apa? Terima kasih. Ya, memang apa? Mungkin saya gunakan slide yang saya buat di AKSK aja ya untuk opini. Enggak. Di audit.
Baik. Baik, saya review lagi pertanyaan dari Fikri tadi ya terkait dengan opini dan bagaimana menentukan opini. Ini saya sajikan slide yang lain, slide saya yang untuk AKSK kemarin. Itu opini ini terkait dengan standar audit nomor 700, biasa 700. Itu ada dua pengelompokan opini, jadi ada opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasian itu diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ingat, dalam semua hal yang material. Artinya pertimbangannya adalah apa tadi? Yang tadi pertanyaan dari Vicky tadi terkait dengan materialitas. Jadi dalam materialitas itu kan kita sudah paham tadi ada yang namanya materialitas atau dikenalnya dengan overall materiality, materialitas secara keseluruhan, ada performance materiality PM, ada clearly trivial CT. Ada 3 itu ya dalam materialitas. Kalau nilai, jadi untuk menentukan apakah pintu utama untuk menentukan opini itu dari materialitas dulu pintunya. Karena materialitas ini sebagai judgement dari auditor. Dan yang dihitung adalah dari temuan-temuan audit, koreksi-koreksi audit yang diusulkan oleh tim audit kepada manajemen dan dibicarakan, kemudian yang ditolak. Yang ditolak, ingat, yang ditolak bukan yang diterima. Misalnya kalau ada koreksi audit nilainya melebihi materialitasnya 1 miliar, tapi koreksinya misalnya 10 miliar. Tapi itu diterima, maka tidak pengaruh ke opini. Karena dia menerima koreksi dari auditor. Yang kita perhatikan adalah yang ditolak. Misalnya dalam proses audit sampai selesai untuk seluruh akun, total ada 20 usulan koreksi audit. Misalnya ya, dari 20 itu totalnya misalnya ketemu 10 miliar. Padahal tadi, overall material yang kita hitung 1 miliar doang. 1 miliar. Kemudian performance materiality-nya 500 juta misalnya, separuhnya. Nah, dari pembahasan 20 temuan audit dan usulan koreksi audit tersebut, semuanya diterima. Semuanya diterima. Semuanya diterima. Dari hasil perencanaan audit awal juga pengendaliannya dinilai bagus dan sebagainya. Kira-kira akan opininya menjadi seperti apa kalau semua usulan audit itu diterima? Saya tanya kepada Mas Fikri. Apakah tanpa modifikasian atau unqualified opinion atau dengan modifikasian? Tanpa modifikasian, Pak. Nah, kalau seluruh usulan itu diterima oleh klien jadi koreksi, ya pasti tanpa modifikasian ke unqualified opinion. Bisa juga dengan modifikasian yang unqualified opinion tapi dengan paragraf tambahan. Tapi ada nggak kasus-kasus yang perlu dimasukkan ke paragraf tambahan? Itu kan babnya nanti di SA 705, 706 lah, beda lagi. Bisa dipahami ya? Jadi untuk menentukan pertama itu. Tapi ternyata dari 20 itu diterima separuhnya, Mas. Yang ditolak 10 koreksi. Total nilai dari 10 koreksi itu misalnya ya 750 juta. Dan kita lihat koreksi itu pengaruh ke akun apa saja, semua ada satu akun yang nilainya itu di atas 500 juta, di atas performance materiality-nya. Nah, sekarang saya tanya ke Mas Fikri, opininya apa yang akan diberikan? Overall-nya di bawah 1 miliar, 750 juta, tapi ada satu akun yang nilainya di atas 500 juta nih. Opini apa yang akan diberikan? Wajar dengan pengecualian, Pak. Ya, dan dengan betul. Wajar dengan pengecualian. Pengecualiannya apa? Nilai koreksi yang di atas 500 juta tadi per akun, satu akun. Itu yang akan jadi dasar
pengecualian. Bisa difahami ya Mas ya? Jadi awalnya dari situ tuh. Awalnya dari situ. Nah, kemudian opini kan kalau masuknya isunya adalah dengan pengecualian atau tanpa pengecualian, yaitu asumsinya di perencanaan awal, di pengendalian internal, itu sudah clear, sudah bagus. Sudah memadai lah kalau dalam bahasa audit ya, sudah memadai. Nah, itu menentukannya seperti itu. Tapi bagaimana kalau untuk opini berikutnya nih, opini yang apa namanya, yang disclaimer, ini saya buat bagan biar lebih jelas, maupun yang adverse, yang tidak wajar. Ini mestinya sudah diperoleh di AKSK kemarin ya. Tanpa modifikasi atau clear opinion itu SA700 hanya unqualified, tapi yang SA705 dengan modifikasian itu bisa unqualified, tapi dengan paragraf tambahan SA706, penekanan hal lain atau hal lain. Kalau qualified opinion, contoh yang kedua tadi yang dijawab Mas Fikri sebagai qualified opinion, kita harus tambahkan ada paragraf basis pengecualian. Yang kita ambilkan basis pengecualian ya akun tadi, satu akun yang nilainya di atas performance materiality dengan nilainya yang kita sebutkan. Dan ada nggak tambahan paragraf untuk penekanan hal lain atau hal lain. Nah, sekarang bagaimana kalau disclaimer opinion maupun adverse opinion? Nah, dasar penentuan disclaimer atau adverse itu ada di sisi sebelah kanan ini. Kalau ini kan jelas nih, yang sisi sebelah kiri unqualified dan qualified itu isunya adalah dia bukti cukup, tidak pervasif. Artinya pengaruh bukti itu tidak pengaruh ke seluruh laporan keuangan. Pengaruh koreksi yang dilakukan tidak pengaruh ke seluruh laporan keuangan. Tapi kalau yang unqualified itu tidak terdapat salah saji material, kalau yang qualified yang dikecualikan ada salah saji material. Contohnya tadi ya, satu akun yang nilainya di atas performance materiality. Sekarang bagaimana kalau yang adverse dan disclaimer? Kalau adverse opinion, opini tidak wajar, buktinya cukup sebenarnya. Bukti cukup. Tapi terdapat salah saji material dan salah saji itu sifatnya pervasif. Sifatnya pervasif itu di sini disebutkan suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan jika ada yang tidak terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Jadi pengaruhnya itu menyeluruh ke dalam laporan keuangan secara umum, salah saji material tersebut. Maka kita bisa memberikan opini tidak wajar, adverse. Tapi kalau disclaimer, itu ketiga indikator ini tidak terpenuhi semua. Pervasif, bukti tidak cukup, terdapat salah saji material. Nah, bukti tidak cukup. Salah satu yang menyebabkan disclaimer opinion itu adalah, misalnya nih ya, kita tidak bisa membuktikan, menelusuri, kita tidak bisa men-tracing sesuai dengan siklus. Dari laporan keuangan, kan kita akan lihat neraca saldonya. Saldo-saldo itu kita tarik, ternyata buku besarnya nggak ada. Jurnalnya juga nggak ada. Nah, kan siklusnya kan nggak nyambung ya. Karena siklus itu kan dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan. Kalau audit kan dibalik. Neraca saldo ada karena laporan keuangannya ada. Tapi begitu kita tracing ke buku besar dan jurnal umum, dia nggak punya dokumen buku besar, nggak melakukan pembuatan jurnal umum, maka itu langsung disclaimer. Langsung disclaimer untuk opini yang diberikan. Ini slide ini bisa jadi panduan ini Mas untuk kita ngasih opini apa gitu ya. Itu kira-kira Mas Fikri dan yang lain. Baik Pak, mudah dipahami Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini sebenarnya sih review aja ya, kita review AKSK di awal pertemuan praktek audit ini. Silakan kalau ada gangguan untuk off cam.
silahkan. Oh ya, saya juga lupa ini, nanti nggak ngisi portal lagi. Iya Pak, mohon izin Pak. Terkait Saya- itu Pak, absen Pak. Iya. Ini saya dulu ya, saya screenshot dulu ya untuk laporan di portal. Sambil break deh, silakan. Kalau mau open cam, mau minum, mau ke kamar kecil, silakan. Oh, ini juga belum pada ngisi presensi di portal ya? Saya isikan semua deh. Iya Pak, Hadir. soalnya sedang bermasalah Pak. Mohon Oh maaf. gitu, dia harus dosennya ya kalau lagi langsung. Sementara dosen dulu Sementara Pak. dosen. Oke. Ini semua hadir ya. Iya Pak, semua. Nah, malah hadirnya lebih, ini 31 orang ya hadir. Oke, semua hadir. Oke. Kita izin mau minum dulu. Baik, portal sudah saya isi, kartu mengajar sudah saya simpan, dan presensi juga sudah saya simpan, hadir semua ya.
Kita lanjutkan. Untuk diskusi kita, tadi pertanyaan terakhir dari Fikri tentang apa tadi? Opini ya, tentang opini. Bagaimana menentukan apakah opini itu unqualified, qualified, adverse maupun disclaimer. Walaupun sebenarnya untuk pembicaraan opini ini di level bukan di level tim kan hanya menyiapkan data ya. Menyiapkan data, hasil temuan, pembahasan, mana yang diterima oleh klien, mana yang ditolak. Kemudian nanti biasanya ketua tim, supervisor akan membahas dengan partner in charge yang akan tanda tangan, yang akan sign di opini. Nah, keputusannya nanti yang menetapkan adalah partner in charge. Partner in charge. Opini mana yang akan diambil dari hasil audit dan pertimbangan-pertimbangan dari ketua tim dan anggota dan supervisor. Itu secara teknis di lapangan. Memang kalau pas dapat dosen AKSK mau praktek auditing yang bukan praktisi di lapangan, semuanya diawang-awang jadinya ya. Semuanya diawang kalau dia hanya belajar nggak pernah praktek tapi hanya membaca literatur akan sulit kita bayangkan. Baik, sampai sini ada lagi pertanyaan, silakan. Untuk slide overview mungkin nggak saya lanjutkan. Kalau bagian belakang ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan karena itu sebenarnya hanya mengulang saja ya, mengulang materi AKSK di semester 5. Nah, saya beri kesempatan lagi untuk yang bertanya. Silakan. Izin konfirmasi Pak, boleh Pak? Silakan, Sir. Tadi kan terkait yang opini, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kalau misalkan dari 20 koreksi itu diterima semua, berarti itu WTP ya Pak. Terus kalau dari sekitar separuh koreksi yang nggak diterima, terus itu kan ada yang lebih dari kayak WTP, maaf, WTP tadi. Kalau diterima semua berarti WTP. ya, WTP. Nah, terus kalau yang koreksinya yang diterima cuma setengah ya kan Pak? Berarti setengahnya lagi enggak. Terus dari setengah tadi yang overall materialitasnya masih oke. Terus yang performance-nya itu ada yang lebih tadi berarti dia dengan pengecualian ya kan Pak? Iya, dengan pengecualian untuk akun yang di atas performance materiality. Iya. Terus kalau yang koreksinya tidak diterima tapi dia materialitasnya masih memenuhi semua Pak, masih di bawah batas materialitasnya itu. Berarti masih WTP. Pak. Ya, oh, masih WTP. Makasih Pak. Ya. Jadi acuan simpelnya begitu ya, walaupun tidak saklek seperti itu, tapi acuan simpelnya yang bisa diteorikan ya seperti itu, karena nanti tergantung di lapangan sih ya. Kemudian modifikasian dan tanpa modifikasian itu terkait nanti di penekanan hal lain, itu di SA 706. SA 706. Jadi bisa jadi dia WTP atau unqualified opinion, tapi modifikasian karena ada tambahan paragraf. Karena kan paragraf standar itu yang clear opinion, yang tanpa modifikasian itu standar. Tapi acuan teknisnya tadi betul yang sudah sampaikan ulang dari contoh tadi yang saya berikan menjawab atau tadi pertanyaan siapa? Pertanyaan siapa tadi yang terkait dengan Fikri Pak. Fikri ya, pertanyaan Iya, Fikri tadi ya. Oke. Ada lagi silakan. Kalau untuk kompetensi teknis yang dicapai untuk mata kuliah praktek audit untuk D3 itu lebih sebenarnya nanti
ke pelaksanaan prosedur audit. Jadi keterampilan kita dalam menyusun kertas kerja audit dan memperoleh temuan hasil audit dengan dasar bukti yang cukup dan tepat. Itu sebenarnya. Karena kan kita levelnya masih D3 ya. D3 itu kan nanti paling jadi anggota tim gitu kan. Jadi anggota tim. Jadi belum sampai ke merumuskan. Malah perencanaan pun sebenarnya secara detail itu yang membuat sebenarnya adalah ketua tim sama supervisor perencanaan audit. Jadi tugas anggota tim itu ya di prosedur, pelaksanaan prosedur, bikin konfirmasi, melakukan vouching, melakukan tracing, melakukan opnam gitu ya, bisa opnam cash, opnam aset tetap, opnam inventory dan sebagainya. Jadi teknis-teknis seperti itu dalam membuat kertas kerja pemeriksaan. Tetapi standar yang harus dimiliki untuk menjadi anggota tim itu kalau di perkuliahan dia clear, dia harus sudah selesai pengantar akuntansi, terus intermediate accounting, advanced accounting, cost accounting, seluruh accounting sudah selesai semua. Termasuk sistem akuntansi dia juga ada paham, karena kan dia juga perlu memahami pengendalian internal dan juga sudah memahami teknik-teknik dasar audit. Ini beruntung sekali semester ini di angkatan ini ya kurikulumnya ada 2 nih, ada ya AKSK plus ada praktik audit, jadi lebih dalam itu. Kalau sebelumnya kan hanya 1 aja. Jadi kita sebelumnya kurikulum itu hanya 3 SKS saja, kita dapat 2 SKS, 6 SKS untuk AKSK dan praktek auditing. Jadi mudah-mudahan skill keterampilannya bisa lebih dapat walaupun dengan PJJ gitu ya, walaupun dengan PJJ. Dan mudah-mudahan juga kita mau baca soal sendiri, bikin kertas kerja sendiri, tidak kontek-kontekan dengan teman kelas lain untuk ayo kita share file dong gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Untuk kita saja sebenarnya, untuk kepentingan kita bisa terampil dalam menyusun kertas kerja audit. Baik, ada lagi silakan. Kalau tidak ada, kita akan diskusikan terkait dengan kasus yang akan kita bahas. Semuanya sudah punya handout-nya untuk buku ini. Baik mungkin ada yang punya, kalau yang soft copy mungkin bisa share dengan teman-teman. Yang hard copy mungkin ada yang ingin beli hard copy ya silakan saja untuk beli hard copy-nya. Nah, di buku ini, terutama di buku 1, itu disajikan kasus. Nanti tolong, kalau sudah dibagi kelompok, nanti setiap kelompok silakan untuk membaca kasus yang ada. Di sini, kasus kita untuk 1 semester ini adalah PT Sugus. Di sini diberikan laporan keuangan Sugus per 31 Desember 2018 dan 2017. 17-nya audited. Kita diminta mengaudit yang 2018 yang unaudited-nya. Di sini ada neraca, ada laba rugi, ada laporan saldo laba, dan ada neraca saldo dari PT Sugus yang beralamat di Bekasi, dan juga ada berkas permanen. Ada berkas permanen. Nah, berkas permanen ini terkait dengan sejarah dan latar belakang perusahaan. Ini nanti lebih di berkas permanen ini sebagai dasar kita membuat CALK. Catatan atas laporan keuangan, notes of financial statement, terutama di bagian awal terkait dengan profil klien, profil perusahaan. Ada struktur organisasi, kemudian juga ada job desk dari struktur organisasi tersebut, ada kebijakan dan prosedur akuntansi, itu juga nanti masuk ke mana? Ke notes ya, masuk ke notes. Dan ada COA, daftar akun, gambar struktur organisasi,
dari level tertinggi sampai level bawah. Kemudian ada SOP, flowchart. Ini ada flowchart penjualan tunai, flowchart kredit, piutang dagang, dan seterusnya. Ada flowchart-flowchart yang dipelajari. Di buku 3 ada permasalahan. Di modul bagian 3 ada permasalahan. Modul 1 terkait dengan perencanaan auditnya. Ada apa? Daftar pertanyaan yang sudah diisi. Ceritanya sudah diisi oleh klien. Ada daftar pertanyaan untuk interview awal yang sudah dicentrang oleh klien. Kemudian ada di sini materialitas yang tadi kita diskusikan. Di sini KAP, nanti mungkin nama KAP-nya silakan diganti dengan nama KAP di kelompok masing-masing ya. Kalau di buku kan KAP-nya namanya KAP Krisanti dan rekan. Nanti kelompok 3 orang itu silakan membuat nama KAP sendiri. Nama KAP itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi nama KAP itu diambil dari bagian nama atau inisial dari partner yang ada dalam KAP tersebut. Jadi pakai nama orang. Jangan nanti pakainya KAP sukses bersama, itu nggak bisa begitu. Karena ini kan KAP itu bentuknya partnership. Partnership itu adalah gabungan orang-orang. Jadi namanya nama orang. Sama kayak nama lawyer, pengacara kan pakai nama orang atau notaris. Gitu ya. Nah, kemudian untuk struktur tim, jadi nanti yang ada, kalau di sini kan ada partner, manager, supervisor, senior, dan junior. Jadi nanti di kita, karena satu grup 3 orang, itu partner, manager, dan supervisor nggak ada. Jadi yang ada adalah ketua tim audit, kemudian senior auditor, dan junior auditor. Jadi satu berperan sebagai ketua tim audit, satu berperan sebagai senior auditor, yang satu berperan sebagai junior auditor. Jadi 3 itu jabatan untuk kita di tim. Siapa nama masing-masing. Jadi tugasnya nanti silakan dipelajari buku 1, modul 1. Buku 1 dan modul 1 di bagian 1, 2, dan 3 ya, tapi masih kita bicaranya modul 1. Nah, nanti tugas akan saya tuliskan di GCR, tapi di sini saya bacakan dulu saja. Tugas kita nanti adalah yang pertama, nanti bisa lihat di halaman 42. Mungkin sudah buka, ada yang pegang buku, ada yang sudah buka filenya di halaman 42. Itu di bagian bawah ada tugas Anda. Gitu. Ada kotak tugas Anda. Yang dikerjakan itu adalah kita langsung ke 1B dan 1B. 1B, C-nya kan sudah adjustment ya. 1B, C-nya enggak lah, ini kan pare. 1B untuk membuat kertas kerja neraca A21, A22, dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32. Dan kertas kerja tahun lalu. Kemudian nomor 2 yang kita kerjakan, prosedur analitis, dan nomor 4, rencana pemeriksaan. 1B, 2, dan 4. Itu yang kita fokuskan untuk dikerjakan. Termasuk di dalamnya nanti di perencanaan yang menentukan tingkat materialitas. Menentukan tingkat materialitas. Jadi 1B, 2, 4. Yang 4 ini untuk timnya kita cukup 3 saja, pakai nama kita semua. Jadi kalau di sini kan sudah diberi nama ya, nanti diganti saja. Pakainya ketua tim, senior auditor, dan junior auditor. Nah, silakan ditentukan di kelompoknya siapa yang jadi senior. Siapa yang jadi ketua tim leadernya siapa, senior auditor siapa, dan junior auditor siapa.
Nah, kemudian selain, saya coba cek GCR-nya, selain nanti di GCR itu kita membuat akun personal, ini di GCR sudah 30 ya, artinya akun personal sudah masuk semua. Nanti begitu ada kelompok, tolong bikin akun kelompok. Jadi ada 10 akun kelompok dengan nama KAP-nya, jangan dengan nama orang ya. Jadi nanti untuk tugas-tugas personal dikumpulkan di akun personal, tugas kelompok dikumpulkan di akun kelompok. Jadi nanti anggota di GCR itu ada 40 jadinya ya, 30 personal dan 10 kelompok. Nah, untuk tugas yang tadi itu saya jadikan sebagai tugas kelompok pertama. Yang 1B, 2, dan 4 itu tugas kelompok pertama. Kertas kerjanya dibuat dalam file Excel. Dibuat dalam file Excel dan dalam sheet gitu ya, dalam sheet. Jadi untuk kertas kerja neraca satu file, ada 2 sheet atau berapa sheet. Untuk yang kertas kerja laba rugi juga satu file, ada berapa sheet. Jadi dibuat dalam Excel saja, tapi tidak dalam satu file. Tapi dalam file mungkin yang masih berkaitan dalam satu sheet gitu ya. Dalam satu file dengan sheet yang berbeda yang terkait. Silakan diatur sebaik dan serapi mungkin. Untuk form-formnya, itu semuanya ada di buku praktek audit ini. Form-formnya ada di sini, misalnya terkait dengan kertas kerja A21 dan A22 itu seperti apa, semuanya ada di sini. Semua ada di sini ya, ada di belakang lah. Mungkin ada di buku 2. Ada di buku 2 untuk kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi itu di modul 1 buku 2 halaman awal. Nah ini kertas kerja neraca. Nah, yang kita buat nanti seperti ini, tapi dibuat dalam file Excel saja untuk mempermudah. Nah, nanti tugas akan saya deskripsikan di Google Classroom. Di penugasan, nanti silakan mengumpulkan di sana di penugasan tersebut. Ya deadline-nya sehari sebelum kuliah lah, sehari sebelum kuliah pekan depan. Jadi kalau kita kuliah hari Rabu, deadline-nya ya hari Selasa. Mungkin nanti Mas Dewa atau yang bagi kelompok lah, Mas Dewa atau Mas Suher, kalau sudah daftarnya sudah ada bisa dikirim di grup WhatsApp ya, daftar ininya, daftar kelompoknya. Baik, Pak. Baik, itu untuk penugasan. Jadi tugas sekarang sebenarnya baca kasusnya dan permanen filenya dibaca dulu. Semuanya sudah pegang file yang sama ya. Yang sudah pegang silakan raise hand biar saya cek. Yang sudah punya file atau ada bukunya. Oke. Oke, ada yang belum ini? Aditya sudah, Nur Hamidi sudah, Mokhtarul Hamdi sudah punya belum? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah. Mas Zuher sudah? Sudah, Pak. Oke, berarti sudah semua ya. Alhamdulillah sudah ada bukunya semua. Jadi dalam satu semester ini kita fokus untuk menyelesaikan kasus di praktikum auditnya Sukutur Agus di buku 1 dan buku 2. Buku 1 itu untuk kasusnya dan permanen file yang ada dan data-data audit itu di buku 1, buku 2 untuk kertas kerjanya. Untuk kertas kerjanya. Nah, untuk pertemuan depan, tugas yang tadi saya sudah uraikan nanti akan saya tulis
tuliskan tugas itu di GCR dan silakan dikumpulkan di GCR. Baik. Nah, itu tugas pertama ya. Tugas kedua tadi tugas kedua ya. Tugas pertama tadi ya. Untuk perkenalan, silakan buat CV sebagus mungkin 2 lembar maksimal, dikirim di GCR di akun personal. Untuk tugas kelompoknya dikirim ke akun kelompok. Oke, untuk Zoom kita cukup? Oke, untuk di Zoom kita cukupkan, tapi selanjutnya silakan dibaca-baca dulu di permanent file buku 1. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Jadi walaupun tutup di Zoom, kita masih lanjut di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan silakan di grup WhatsApp, nanti saya akan jawab di grup WhatsApp tersebut. Untuk Zoom mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugas-tugas, baik tugas personal untuk pekan depan dan tugas kelompok untuk pekan depan akan saya share di grup. Yang tugas kelompok, tolong upload-nya dengan akun kelompok di GCR. Baik, cukup ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk sesi di Zoom. Kita dilanjutkan, silakan untuk dibaca. Dan mungkin bagi kelompok dulu, silakan dibahas untuk bagi kelompok. Daftar kelompok nanti bisa di-share di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kasus di buku 1 ini maupun permanent file-nya seperti apa, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Sesi Zoom saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kita semua selalu sehat. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Kita masih lanjut ya, disambung nanti di grup WhatsApp. Saya izin live Zoom dulu. Terima kasih.